Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nur Kamalia, NIM 1701030047, mahasiswa Universitas Harapan Bangsa, program studi S1 Keperawatan, Fakultas Kesehatan. Di sini saya akan memaparkan terkait proposal literatur review saya yang berjudul Gambaran Kualitas Hidup pada Wanita Menopause. Dalam menyusun proposal ini, saya dibimbing oleh Ibu Tin Utami SST.Skep.Nurse.Mkes sebagai pembimbing 1 dan penguji 2. Dan Ibu Roro Lintang Suryani Skep.Ns.Mkes sebagai pembimbing 2 dan penguji 3. Serta Ibu Siti Haniah Skep.Ns.Mkes sebagai penguji 1. Perkenankan saya untuk memaparkan presentasi seminar proposal saya yang terdiri dari bab 1 pendahuluan dan bab 2 metode. Dalam bab 1, saya akan memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Latar belakang yaitu hal yang melatar belakangi penelitian saya dimulai dari data dari WHO atau World Health Organization memperkirakan jumlah wanita yang memasuki usia menopause mendekati angka 1,42 miliar jiwa pada tahun 2013. Di Asia sendiri, wanita menopause diperkirakan akan mengalami peningkatan dari 107 juta orang menjadi 373 juta pada tahun 2025. Dari jurnal Wardani, Sumiati, dan Waisong tahun 2019 didapatkan data dari Departemen Kesehatan RI pada tahun 2020, penduduk Indonesia diperkirakan mendekati angka 262,6 juta jiwa, sedangkan untuk jumlah wanita usia menopause diperkirakan mencapai 30,3 juta jiwa dengan usia rata-rata 49 tahun. Menopause sendiri erat kaitannya dengan kualitas hidup wanita menopause. Masalah yang sering muncul pada wanita menopause terutama perubahan fisik, psikis, dan sosial yang akan memberikan efek negatif dan akan mempengaruhi kualitas hidupnya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Norma tahun 2017 di Makassar didapatkan hasil kualitas hidup kurang baik sebanyak 77 wanita atau 52% dan wanita yang memiliki kualitas hidup baik sebanyak 71 orang atau 48%. Menopause juga berdampak pada kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Whitley et al. Tahun 2013 pada wanita dengan gejala dan tanpa gejala menopause di Amerika Serikat didapatkan hasil bahwa wanita dengan gejala menopause melaporkan gangguan kerja yang jauh lebih tinggi. Namun, di antara wanita dengan gejala tidak terjadi hilangnya produktivitas kerja secara signifikan, dikarenakan gejala tersebut menunjukkan efek kecil yang hanya menyebabkan kekakuan sendiri saja. Kualitas hidup wanita menopause dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti aktivitas fisik, aktivitas seksual, dan dukungan suami. Pada penelitian yang dilakukan oleh
Norma tahun 2017 pada wanita menopause di Makassar didapatkan hasil berupa aktivitas seksual yang rendah pada wanita menopause merupakan faktor risiko yang akan menyebabkan penurunan kualitas hidup wanita menopause. Sedangkan aktivitas fisik dan dukungan suami bukan merupakan faktor yang akan menurunkan kualitas hidup wanita menopause. Dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan masalah, yaitu bagaimana gambaran kualitas hidup pada wanita menopause. Apakah kualitas hidup wanita menopause buruk atau cukup baik atau bahkan baik? Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Pada tujuan umum, yaitu menjelaskan gambaran kualitas hidup pada wanita menopause. Dan tujuan khususnya yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor yang dominan berpengaruh terhadap kualitas hidup wanita menopause. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi domain kualitas hidup yang paling berpengaruh pada wanita menopause. Dalam bab 2 yaitu metode, saya akan membahas mengenai strategi pencarian literatur, kriteria inklusi dan eksklusi, dan juga seleksi studi dan penilaian kualitas. Dalam strategi pencarian literatur, saya akan membahas mengenai protokol dan registrasi, database pencarian, dan selanjutnya akan membahas mengenai kata kunci. Protokol dan registrasi. Protokol dan registrasi dalam literatur review akan menggunakan diagram prisma checklist. Protokol dan evaluasi dari literatur review ini dilakukan dengan melalui penyelesaian sesuai dengan studi yang telah ditemukan dan disesuaikan dengan tujuan dari literatur review mengenai gambaran kualitas hidup pada wanita menopause dan dengan menggunakan jurnal-jurnal nasional maupun jurnal internasional. Yang selanjutnya adalah database pencarian. Pencarian literatur dilakukan pada bulan Oktober sampai bulan November tahun 2020. Data yang terdapat pada penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan dari pengamatan langsung, melainkan berasal dari jurnal-jurnal yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya ataupun berasal dari referensi lainnya. Sumber data sekunder meliputi buku maupun artikel ilmiah yang sudah dipublikasi berkaitan dengan materi pembahasan kualitas hidup pada wanita menopause. Artikel ilmiah atau jurnal-jurnal yang terdapat pada penelitian ini merupakan jurnal nasional dan internasional yang sudah dipertanggungjawabkan keabsahannya. Sumber informasi diperoleh dari database yaitu PubMed, Google Cendekia, ResearchGate, dan lain sebagainya. Kata kunci. Pencarian artikel atau jurnal menggunakan kata kunci atau keyword dan boolean operator untuk memperluas atau menspesifikasi pencarian terhadap artikel atau jurnal yang akan digunakan. Proses pemilihan artikel atau jurnal ditentukan sesuai dengan kriteria inklusi.
Kata kunci dalam literatur review ini dengan mengetik kata kualitas hidup dan wanita menopause atau kualitas hidup pada wanita menopause. Sedangkan pencarian jurnal internasional dengan mengetik kata quality of life dan menopausal woman atau quality of life post menopause. Yang selanjutnya adalah kriteria inklusi dan eksklusi. Di sini saya menggunakan format TIKO dalam menyeleksi artikel atau jurnal yang digunakan dalam literatur review ini. Yang pertama adalah population, dengan kriteria inklusinya yaitu wanita yang memasuki masa menopause, dan untuk kriteria eksklusinya yaitu wanita yang belum memasuki masa menopause. Untuk intervensi dan komparasinya itu tidak terdapat intervensi dan juga tidak ada pembanding. Untuk outcomes-nya dalam kriteria inklusinya yaitu kualitas hidup wanita menopause beserta dengan domain. Dan untuk kriteria eksklusinya yaitu kualitas hidup wanita tanpa disertai dengan domain kualitas hidup. Sedangkan untuk publication years-nya dalam kriteria inklusinya yaitu post 2011, dan untuk kriteria eksklusinya yaitu pra 2011. Dan yang terakhir yaitu language atau bahasa. Bahasa yang digunakan yaitu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya yaitu menggunakan bahasa selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Hasil pencarian dan seleksi studi. Untuk hasil pencarian dan seleksi studi yang tergambarkan melalui diagram follow. Dari hasil pencarian literatur review didapatkan melalui database PubMed, Google Cendekia, ResearchGate dengan menggunakan keyword yang sesuai MESA didapatkan hasil 25.600 jurnal. Dan kemudian peneliti menyeleksi sesuai dengan judul didapatkan hasil terdapat 10 jurnal. Akan tetapi, berdasarkan kelayakan terhadap kriteria inklusi dan eksklusinya didapatkan sebanyak 8 jurnal yang bisa dipergunakan dalam literatur review ini. Dan terakhir adalah penilaian kualitas. Penilaian kualitas yang digunakan dalam metode literatur review baik berupa jurnal nasional maupun jurnal internasional yaitu didasarkan pada penilaian isi jurnal yang layak dengan kriteria seperti ISBN atau International Standard Book Number atau ISSN atau nomor seri standar internasional, dan DOI atau Digital Object Identifier. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.